Saudara-saudara mahasiswa, pada hari ini saya akan memberikan materi sistem peradilan pidana, di mana materi ini saya ampu bersama 3 orang dosen lainnya, dan pertemuan kami dengan saudara-saudara mahasiswa nanti akan berlangsung selama 2 kali pertemuan, 4 kali session. Pada session pertama ini, saya pertama kali yang memberikan materi, maka untuk itu sebelum saya menyampaikan materi kepada saudara, maka saya ingin memperkenalkan diri kepada saudara. Nama saya Dr. I. Ketut Sregik SMH, tempat tanggal lahir di Kusamba, 6 Mei tahun 1961. Jabatan fungsional atau jenjang akademik saya adalah lektor kepala dengan KUM 520. Status saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, pemegang NIDK 088383000016. Latar belakang pendidikan saya lulusan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya juga saya pernah mengikuti short course di KITLP Leiden University, Belanda, pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2013. Baiklah saudara, untuk mempersingkat waktu, maka kami akan mulai materi Criminal Justice System. Yang pertama, istilah Criminal Justice System merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan sistem sebagai dasarnya. Menurut Remington dan Ohlin, CJS dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan juga sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi, dan sikap atau tingkah laku. Hagan juga mengatakan bahwa CJS adalah Criminal Justice Process, yaitu setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka kepada penentuan tentang perbuatan yang dilakukan. Kemudian, Criminal Justice System adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan. Marjono juga mengatakan bahwa dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Indonesia, mengatakan bahwa CJS adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga di atas harus bekerja sama secara terpadu dan bekerja sama dalam melakukan penanggulangan kejahatan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan Muladi mengatakan bahwa CJS adalah suatu jaringan peradilan atau network yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai rule of law. Romli Atmasasmita juga mengatakan bahwa istilah CJS atau sistem peradilan pidana adalah sebuah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sistem yang dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing komponen dalam CJS. Apa yang terjadi apabila terjadinya disharmonisasi di antara institusi yang terlibat dalam CJS? Menurut Marjono mengatakan akan menimbulkan kesulitan menilai keberhasilan atau kegagalan dari masing-masing komponen yang terlibat dalam CJS. Kesulitan dalam memecahkan masalah sendiri dalam subsistem CJS. Karena beban tanggung jawab dari masing-masing subsistem, maka subsistem tidak lagi memperhatikan efektivitas CJS secara menyeluruh dan terjadi penonjolan kewenangan. Jadi semua mengatakan bahwa saya yang lebih
berhak dan kemudian saya yang lebih tahu. Nah, hal yang seperti ini banyak terjadi di dalam penerapan ya, perkara, dalam penanganan perkara. Ada berkas yang bolak-balik, ya, P19 dari penyidik mengatakan sudah cukup, sedangkan dari JPU mengatakan bahwa ini belum cukup. Sehingga disinilah perlu koordinasi yang baik antara penyidik dengan penuntut, agar di dalam pelaksanaan peradilan itu dapat berjalan dengan cepat, murah dan biaya ringan. Tujuan SPP adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menegakkan hukum, menerapkan pada pelanggar hukum, memutuskan siapa yang bersalah, melaksanakan apa yang menjadi putusan pidana yang ditetapkan oleh majelis hakim. Mencegah timbulnya residivis atau stigmatisasi, kemudian mencegah dehumanisasi di laporan lembaga pemasyarakatan. Kemudian perlakuan yang adil pada tersangka, mencegah penegak hukum sewenang-wenang, memberi rasa aman dan sejahtera kepada masyarakat. Inilah bagian-bagian daripada subsistem dari CJS atau Criminal Justice System. Landasan hukum daripada kepolisian sebagai subsistem Criminal Justice System. Yang terpenting adalah di sini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Dalam kaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 2013, Pasal 13 mengatur tentang tugas pokok Polri adalah A. Memelihara Kamtibmas, B. Menegakkan hukum, dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Antara tugas B dan C ini sering terjadi kontradiksi. Di satu sisi, penegak hukum, Polri selaku penegak hukum, harus menindak kejahatan. Di satu sisi, Polri harus melayani dan mengayomi serta melindungi masyarakat. Dalam rangka melindungi masyarakat, terkadang polisi juga bertindak dengan tegas sehingga para pelaku kejahatan yang melawan tidak mengikuti perintah polisi, terkadang juga dilakukan tindakan keras. Pasal 14 yang mengatur tentang tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok itu, maka Polri bertugas. Diatur sebagaimana pasal 14, melaksanakan turja wali. Kemudian yang terpenting dalam hal ini adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum lainnya. Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, tugas poin G ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh penyidik. Maka untuk itu, kewenangan yang dimiliki oleh Polri, yang dijawantahkan di dalam Undang-Undang 881, di dalam Undang-Undang 2 2002 telah diatur juga kewenangan daripada Polri, yaitu menerima laporan pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan, ini biasanya ada rebuk pekot dan sebagainya, mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat, ini seperti gepeng, kemudian tunawisma, yang peminta-minta, yang itu sering menunggu lampu merah, ini juga menjadi gangguan di dalam perkotaan untuk menciptakan kota bersih dan malah banyak terjadi gepeng atau peminta-minta yang ada di pinggir jalan. Ini juga menjadi tugas polisi. Mengawasi aliran kepercayaan atau aliran-aliran yang menimbulkan perpecahan. Kemudian juga melakukan tindakan pertama di TKP dan beberapa hal yang berkaitan dengan izin keramaian, hiburan, dan sebagainya. Ini merupakan kewenangan atau tugas yang dilakukan oleh Polri.
Nah, sampai di sini saya ingin menyampaikan dulu materi pada sesi pertama sebagai brainstorming. Kemudian pada pertemuan pertama ini, sesi pertama sudah dianggap selesai. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan pertama sesi kedua. Untuk itu, saya mohon kita istirahat dulu sejenak. Eh, Semua materi juga saya upload di Google Drive yang nanti Anda bisa download apabila penjelasan saya kurang. Anda pahami, Anda bisa mengulang, mendownload materi-materi yang ada di dalam Google Drive yang ada di UGL. Sampai di sini dulu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.